Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Wa ikhwatal iman hafizakumullah. Kajian kita pada siang hari ini masih dalam tafsir maudhu'i, tafsir tematik, mengambil tema besar Mata'ul hayatid dunia, kesenangan kehidupan dunia. Tema ini, ya ikhwatul iman hafizakumullah, merupakan bagian daripada tema besar ketika Al-Quran berbicara tentang kehidupan dunia. Tetapi tema ini difokuskan kepada kata mata'. Mata', mim, ta', alif dan ain, yang diterjemahkan oleh orang Indonesia dengan terjemahan kesenangan. Saudaraku sekalian, hafizakumullah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka yang pertama di sini, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kehidupan dunia itu pada dasarnya mata'. Wasafallahu al-hayatad dunya bi annaha mata'. Allah memberikan sifat atau menjelaskan bahwa kehidupan dunia ini min alifiha, ya, ila ya'iha, dari alif sampai ya, dari A sampai Z, seluruhnya disebut oleh Al-Quran dengan ungkapan mata'. Ini sangat penting agar kita mempunyai mauqif, sikap yang benar dalam hidup ini. Karena kesalahan tasawur, kesalahan persepsi dalam melihat dunia bisa mengakibatkan kesalahan mauqif, kesalahan dalam bersikap. Seperti kita lihat ya, dalam kehidupan ini yang dilakukan sebagai umat manusia. Maka sekali lagi, kehidupan dunia dijelaskan oleh Allah yang menciptakan dunia, bahwasanya dunia itu seluruhnya adalah mata'. Ini yang pertama. Yang kedua, ma makna mata'? Apa itu mata'? Yang kita terjemahkan dengan kesenangan. Al-mata' adalah ma yatamatta'u bihil insanu wa yantafi'u bihi thumma yazulu qalilan fa qalilan wa la yabqa. Di sini saya ringkas saja. Jadi mata itu maknanya adalah setiap sesuatu yang disenangi oleh manusia. Kita senang harta, kita senang istri, kita senang bisnis dan lain sebagainya, dan ya, bisa dimanfaatkan, berguna. Tapi ingat, thumma yazulu, kemudian hilang, sirna, qalilan fa qalilan, sedikit demi sedikit, wala yabqa, dan tidak tetap. Ya. Itulah dunia. Ya. Orang yang punya anak, dia senang, dan anak bisa dimanfaatkan dalam hidup ini untuk membantunya dan sebagainya. Tapi ingat, sedikit demi sedikit dia hilang, meninggal dunia dan sebagainya. Istri dan suami, kita senang punya istri yang cantik, kita senang punya suami yang ganteng, tapi kecantikan dan kegantengan itu tidak abadi, sedikit demi sedikit sirna. Yang dulu pernah sampaikan, sekedar contoh saja, akhi, antum dan saya, kita semua laki-laki, ketika kita kawin dengan istri kita, kita yakini istri kita yang sudah halal bagi kita ini dulunya adalah orang yang belum halal bagi kita, masih haram. Kenapa kita pilih? Karena kita yakini selain kesolehannya, dia adalah istri yang cantik. Itu kita senang. Tetapi lama-kelamaan sirna itu. Setelah antum menjadi orang nomor 1 di Telkomsel, antum kawin sudah 10 tahun, pertanyaannya,
Cantik mana istri kita dengan karyawati kita di Telkomsel. Saya jadi dosen setelah kawin 15 tahun. Cantik mana istri kita dengan mahasiswi kita? Betul, alhamdulillah jawabannya. Jadi hakata dunia. Surah Al-Hafizakumullah. Summa yazul. Karena sesuatu yang tidak abadi itulah maka kita harus pandai dalam menyikapi. Kecuali ketika dunia itu, saudaraku sekalian, dikaitkan dengan akhirat. Anak yang merupakan anugerah Allah, kita tarbiyah untuk menjadi mujahid, syahid di medan jihad. Punya harta, sebagian tidak harus semuanya. Kita gunakan infak fisabilillah, itu yang tidak habis. Makanya dalam Al-Quran Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang masih tinggal di sisi kamu hilang, tapi yang sudah di sisi Allah apa? Kekal. Dikaitannya dengan penyerahan dana tadi itu. Inilah pentingnya kita memahami makna kesenangan dunia. Kemudian yang ketiga, sekalian, kesenangan dunia min alifiha ila ya'iha, dari alif sampai ya, dari A sampai Z, ya. Itu ketika disebut oleh Al-Quranul Karim, Allah menyebutnya ketika dikaitkan dengan kehidupan akhirat adalah qalil. Qalil, apa qalil artinya? Sedikit. Dan di beberapa ayat Quran, ketika Allah menyebut bahwa kesenangan dunia itu qalil, itu dikaitkan dalam berbicara tentang jihad. Kenapa? Karena umumnya sebagian manusia yang enggan berjihad, Bapak sekalian, itu karena apa kira-kira? Karena nggak senang surga, atau tarikan-tarikan kesenangan dunia itu lebih besar? Semua orang senang surga, tetapi ketika dia punya dunia yang disenangi itu yang menjadikan berat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala ingatkan bahwa dunia yang kamu senangi itu semuanya kemudian ditimbang dengan akhirat. Apa kata Allah dunia itu? Qalil. Mari kita mulai dari surat An-Nisa. Surat An-Nisa yang kita baca ini ayat 77. Ketika ada fenomena sebagian kaum muslim enggan berjihad karena punya istri, punya anak, punya harta, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bangkitkan semangat jihadnya dan diberikan persepsi yang benar bahwa dunia itu qalil. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum wa aqimus salata wa atuz zakata فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. Jadi qalil. Kita senang dunia tapi qalil. Sudah barang tentu orang yang cerdas lebih mementingkan akhirat daripada dunia yang qalil. Ini surat An-Nisa. Surat At-Taubah, surat nomor 9 ayat 38. Karena tafsir maudhu'i yang sering kita ulang sekalian adalah berbicara tentang tema tertentu menurut Al-Quran, bukan menurut manusia. Maka modelnya sering saya ulang adalah tafsirul Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Mari kita baca lagi sekedar contoh surat At-Taubah ayat 38. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum
itsaqaltum ilal ard raditum bil hayatid dunya minal akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Hai orang-orang yang beriman, kenapa ketika dikatakan kepada kalian untuk keluar berperang di jalan Allah, itsaqaltum ilal ard, kamu berat ke bumi, tidak bergerak, tidak merespon panggilan Allah, araditum bil hayatid dunya minal akhirah, apakah kamu memilih kehidupan dunia dibandingkan akhirat? Ketahuilah bahwasanya kesenangan dunia itu apa itu dibandingkan akhirat qalil. Maka para nabi, para rasul, para sahabat salafun saleh tidak sedikit pun bakhil terhadap hartanya, anaknya ketika berjuang di jalan Allah, supaya tidak dikatakan bahwa ajaran jihad itu bukan ajaran masa lalu saja. Mari kita buktikan sekarang. Siapa tidak tahu sekarang terjadi di Mesir, orang nomor satu dalam sebuah harakah Islamiyah, anaknya tewas di medan jihad, dibunuh oleh militer yang menjadi budak Amerika dan Yahudi. Jadi bukan hanya dia sendiri yang menyuruh berjuang, anaknya sendiri tewas, syahid. Sebagian akhwat syahidah, karena tahu bahwa kehidupan dunia adalah qalil. Ini nomor 3 ya, bahwa kehidupan dunia ketika disandingkan dengan akhirat adalah qalil. Dan antum masih ingat dulu dalam hadis Nabawi ketika ya, kehidupan dunia, kesenangan dunia ditimbang dengan akhirat, itu bobotnya adalah seperti janah ba'udah, seberat sayap nyamuk. Ya, sayap nyamuk berapa kuintal lagi, berapa ton? Itulah. Tapi jangan difahami bahwa ya, kesenangan dunia tidak perlu ya. Tetapi intinya kita harus memahami supaya tidak terjadi hulu berlebihan, dan juga tidak sebaliknya melahirkan ekstrim yang lainnya, tidak over dan tidak underestimate. Yang keempat adalah al-mata'u zinatun la qimah. Al-mata', kesenangan itu, kesenangan dunia itu adalah zina, hiasan ya. Jadi wajar-wajar saja manusia itu senang dunia, suami senang istri ya, istri senang suami, itu wajar-wajar. Yang tidak wajar suami senang siapa? Siapa bu? Makhluk halus kata ibu. Apa? Wajar-wajar saja zina. Tapi yang tidak boleh adalah menjadikan kesenangan dunia sebagai qimah wa mizan, nilai ya, dan timbangan dan tolok ukur. Memilih seorang suami, memilih seorang istri, memilih seorang pemimpin, ukurannya adalah kesenangan, itu tidak boleh. Makanya Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum ya. Bukan ajmalukum yang paling ganteng, paling cantik ya. Bukan agnakum yang paling kaya ya. Dan bukan ashharukum yang paling tenar. Ini yang kita maksud bahwasanya seluruh ya, mustalahat terminologi dalam kehidupan dunia ini harus berpulang pada referensinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, supaya kita tidak salah dalam memahami dan pada gilirannya tidak salah dalam menyikapinya. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kesenangan itu adalah zina, dan zina hiasan setiap manusia senang, makanya yang kelima al-mata'u lil mu'minin walil kafirin. Jadi kesenangan dunia itu bisa dimiliki oleh orang beriman, juga bisa dimiliki orang kafir. Jadi saudara sekalian, sehingga kalau ada orang kaya ya, kaya harta, kaya jabatan, kaya istri dan lain sebagainya, itu bukan ukuran kemuliaan saudara sekalian. Karena hal yang biasa-biasa, kesenangan dunia itu. Siapa yang bersungguh-sungguh ingin mendapatkan, dapat. Ada yang dapatnya banyak, ada yang dapat sedikit, semua dapat ya. Dan itu janji Allah. Sehingga jangan sampai ada orang yang memahami kalau dia itu kaya, kalau dia itu sukses dalam dunianya, berarti dia benarlah. Orang kafir sukses juga dalam dunianya, sukses menjadi presiden 2 kali,
sukses menguasai ekonomi, sukses menguasai politik, sukses membentuk opini, tapi itu bukan berarti benar. Ya. Makanya dalam surah Al-Isra berbunyi, kullan numiddu haula'i wa haula'i min 'ata'i rabbik. Jadi semuanya diberi oleh Allah. Mukmin diberi kesenangan dunia, akhirat kafir juga diberi semuanya, kecuali nikmat akhirat hanya diberikan kepada siapa? Hanya diberikan kenikmatan akhirat bagi orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Maka ketika Allah berbicara tentang nikmat surga, penutupnya adalah uiddat linnas atau uiddat lil muttaqin. Hanya orang bertakwa saja yang dapat. Ini supaya persepsi kita benar. Jadi ya boleh-boleh saja orang Islam menikmati kesenangan dunianya, hartanya, kekuasaannya, istrinya, boleh-boleh saja ya. Tapi yang lebih penting, saudara sekalian, jangan sampai lupa akhiratnya. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas yang sudah sering kita hafal, wabtaghi fima atakal darul akhirah, tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Karena Islam agama dunia dan akhirat. Ini akhirnya. Nah, sekarang yang keenam, inilah masuk kepada inti ya, tema kita pada siang hari ini, yaitu anwa'u mata'il hayatid dunya. Macam-macam kesenangan kehidupan dunia. Apa saja yang disebut Al-Quran bahwa sesuatu itu adalah kesenangan dunia, itu apa saja? Kita mengambil satu ayat saja, bukan berarti ayatnya lagi ada, untuk memudahkan, dan waktunya juga memang ya waktu yang terbatas, yaitu Bapak Ibu surat Ali Imran. Yang ada Quran bisa dibuka, yang sudah hafal ya ingat lagi hafalannya, yaitu ayat 14 yang bunyinya zuyyina linnasi hubus syahawat. Bapak Ibu, zuyyina itu disebut mabni lil majhul, kata pasif, dihiasi, artinya dianggap indah. Ulama tafsir mengatakan fi'il atau kata kerja yang diredaksikan dengan mabni lil majhul, kata pasif, itu lil qahri wal ghalabah. Tujuannya adalah sebuah ya kepastian, keharusan, sehingga tidak bisa yang namanya manusia. Karena nas itu ya mukmin ya kafir, laki ya perempuan, Arab ya tidak Arab. Jadi semua orang memang diciptakan oleh Allah punya potensi untuk menyenangi hal-hal yang diinginkan. Yang pertama adalah minan nisa, perempuan yang pertama disebut, bukan mal wa ma adraka mal mal. Perempuan yang pertama, subhanallah. Jadi kalau ada seorang mengatakan, Ustaz, saya punya guru luar biasa, solehnya, takwanya. Saking takwanya dia nggak mau kawin, Ustaz, nggak senang perempuan dia. Itu benar atau salah itu? Dipertanyakan ke kiainya, ke ustadzanya, kalau sampai nggak senang perempuan. Lebih takwa mana dia dengan Nabi? Jadi yang nggak benar adalah kalau yang disenangi itu, tadi kata ibu-ibu apa tadi, makhluk halus. Wajar kita menyenangi istri ya. Jadi yang pertama adalah an-nisa, zuyyina lin-nasi hubus syahawati minan, pertama adalah an-nisa, perempuan. Nah, supaya kita tidak salah dalam memahami ya, tentang perempuan atau wanita, dan kemudian semoga tidak kita salah dalam menyikapinya, atau juga tidak terjebak dalam pemahaman yang parsial, yang juz'i tentang wanita, maka kita hadirkan beberapa, tidak semuanya, nusus syariah, teks-teks agama, baik Quran atau sunnah tentang perempuan. Nanti kalau mau ingin judulnya luas lagi, beri judulnya An-Nisa fil Quranil Karim, perempuan dalam Al-Quran. Itu kalau ditulis sekitar 1000 halaman lebih. Karena ini temanya, tema kehidupan ini kita tulis menjadi 1200 halaman, Al-Hayat fil Quranil Karim, yang ditulis dalam bahasa Arab, jadi 3 jilid,
yang diterjemahkan oleh Jemaah Insani cuma 1 jilid besar. Ya. Pertama, perempuan itu yang harus kita ingat, istri kita sudah barang tentu, sebagai sakanan linafsi, ketenangan, ya, ketenangan jiwa kita, ketenangan diri kita. Itu ayat yang selalu dibaca atau sering dibaca oleh qari ketika ada akad nikah. Wa min ayatihi an khalaqa. Ini hafal semua biasanya. Kalau nggak hafal dipertanyakan keikhwanannya dan keakhwatannya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu, ya, sakana. Makanya rumah tinggal juga disebut sakan. Karena orang yang punya rumah harusnya menjadi tempat ya. Jadi perempuan, istri itu adalah ketenangan diri kita. Kita ini gagahnya seperti apapun laki-laki, jenderal petak atau jenderal weru petak, ya, pasti membutuhkan ketenangan. Dan di antara ketenangan dalam dunia itulah istri. Maka sehebat apapun laki-laki, kalau sudah dengan istrinya lemes, tidak berdaya. Dan ketenangan, ya. Dan kalau ketenangan terganggu, kita di luar kayak antum kerja atau saya di luar begini, begitu ada fitnah perempuan, karena namanya di dunia terbuka seperti ini, kadang-kadang kita melewati suatu tempat ketemu perempuan yang bisa menggoda hati kita. Bapak Ibu, apa resep dari Nabi yang ditujukan dari kita semua? Untuk cepat pulang jam berapa sekarang ini? Jangan sering-sering, bisa repot Telkomselnya. Subhanallah. Artinya apa? Nabi kita yang kita cintai, yang paling kita cintai setelah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, memberikan resep yang luar biasa. Karena beliau tidak tega, tidak ridho kalau umatnya terjatuh dalam fitnah yang besar. Itulah nisa. Oleh karena ya ikhwatal iman, ketika kita kaum laki-laki, terutama yang belum kawin, ketika kawin, maka ya ikhwatal iman, carilah calon istri yang benar-benar menjadi ketenangan. Seperti apa ketenangan hati itu? Itu dalam hadis yang lainnya. Tazawwaju al-walud al-wadud. Kamilah perempuan-perempuan yang ya diprediksikan ya punya anak yang banyak. Walud itu bahasa faul, itu terjemahnya bukan banyak, banyak. Sigat mubalaghah. Al-wadud yang sangat menyintai suaminya, itu karena itu menjadi ketenangan. Maka suami biasanya kalau punya istri sudah puluhan tahun nggak punya anak, tenang atau mulai punya ide baru? Jelas sekali, Quran dan Sunnah sama-sama jelas yang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, nah ini persepsi kita agar utuh, tidak terjebak dalam pemahaman yang parsial. Yang kedua, ternyata istri di satu sisi menenangkan diri kita, tapi ingat, istri disebut dalam Al-Quran adalah aduan. Apa aduan, akhi? Musuh. Begitu istri itu bisa jadi musuh, kita apakan istri, akhi? Nah, makanya itu harus benar. Statusnya benar, salah menyikapi benar. Ya kita tarbiyah agar tidak menjadi adu, karena bisa potensi menjadi adu. Adanya dalam surat At-Taghabun, surat berapa itu, 64 ayat 14. Subhanallah, sampai nomor ayatnya sama dengan nomor ayat yang ada dalam surat Ali Imran. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdaruhum. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kamu, di antara, pakai min ditabuin, berarti semuanya sebagian. Di antara istri-istri kamu, satu atau banyak? Banyak. Kalau berani. Tapi ayatnya banyak benar. Adalah ya, wa auladun, anak kamu, aduan lakum, musuh kamu. Ulama tafsir menjelaskan kenapa sebagian istri disebut adu dan anak juga disebut adu. Karena bisa jadi kalau tidak ditarbiyah secara benar, anak dan istri itu bisa menjerumuskan suami atau bapaknya ke dalam perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah. Contoh yang mudah saja, hari Sabtu atau hari Ahad,
akhi hafizakumullah. Ya, jam 12 atau kurang 10 sebentar lagi sholat zuhur. Tahunya istri dan anaknya ngajak ke mall. Wa ma adraka mal mall. Padahal azannya redaksinya bunyi hayya 'alas shalah atau hayya 'alal mall. Ada nggak kira-kira sekalian sebagian istri dan anak jam segitu ngajak pergi ke mall? Ada nggak? Oh, ibu-ibu sujud. Hafizakumullah. Nah, di saat seperti itulah istri kita dan anak kita bisa jadi menjadi adu. Maka sekali lagi solusinya harus tarbiyah. Tidak dilarang ke mall ketika kita membutuhkan hajat ke dunia kita diperlukan. Islam agama yang waqi'i, realistis. Tapi jangan sampai hal-hal kesenangan dunia itu ya ikhwatal iman menggeser ya kewajiban kita untuk ya bermunajat bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Dia perginya setelah sholat dulu berjamaah. Kita ya supaya jelas itu. Jadi kapan istri kita jadi sakanan dan kapan istri kita berpotensi menjadi adu. Nah, kita harus jelas. Yang ketiga adalah dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah dan Al-Imam atau Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah mensahihkan hadis tersebut, bahwa ya perempuan itu adalah sangat bahaya, fitnah yang sangat membahayakan laki-laki. Ya. Redaksinya adalah fitnatan adhar al-rijal. Ya. Ya. Jadi taraktu min ba'di ya. Fitnatan ya. Adhar al-rijal minan nisa. Ya. Jadi saya tidak meninggalkan ya, kepada umatku setelah saya nanti, masa setelah Nabi meninggal dunia, fitnah yang lebih berbahaya kepada laki-laki ya. Tidak ada fitnah yang lebih bahaya daripada perempuan minan nisa. Jadi fitnatan adharra al-rijal minan nisa, terdasnya mataraktu ba'di, tidak aku tinggalkan fitnah yang lebih besar, yang paling bahaya terhadap laki-laki melebihi siapa lagi? Berarti kita harus ingat, antum termasuk saya yang sama-sama belajar Islam ini, meskipun alhamdulillah kita bersyukur sering bertemu dalam acara seperti ini, tapi jangan sampai kena penyakit ghurur, GR. Karena begitu sering ikut pengajian seolah-olah tidak akan terkena fitnah perempuan, sehingga berani-beraninya mengajari Quran dengan perempuan dan sendirian. Alasannya ini kan acara baik-baik saja. Bapak Ibu, seorang laki-laki ustaz mengajari Quran, dibacanya, tafsirnya sendirian di ruang tertutup penuh dengan AC yang begitu dingin. Kira-kira Pak ustadznya ingat Allah atau ingat makhluknya Allah? Ini yang kadang-kadang orang pada kaget-kaget, kenapa fulan orang yang tahu agama kok begitu? Ya tadi, karena tidak ingat bahwa perempuan itu adalah fitnah. Sehingga sering kita saksikan orang yang hebat, orang yang tenar, mungkin juga pemimpin bisa terjatuh gara-gara fitnah apa ini? Perempuan. Berarti ya, kewajiban kita bukan kok kita membenci perempuan, bukan. Bagaimana istri kita, anak perempuan kita, ibu kita, akhwat kita tidak menjadi fitnah, tetapi nanti menjadi yang terakhir yang kita harapkan. Karena potensi baik, potensi buruk itu selalu ada dalam diri manusia. Ya lagi, materi sudah kita tahu kan? Fa'alhamaha fujuruha wa taqwa, materi yang dulu sudah kita sampaikan dalam materi tafsir Maudhu juga. Nah, yang keempat supaya kita adil, As-Sunnah An-Nabawiyah menjelaskan bahwa ya, perempuan yang salihah itu adalah khairul mata. Ad-dunya mata wa khairul mata'id dunya, wa khairul mata'id dunya adalah al-mar'atu as-salihah.
Itu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Jadi ad-dunya mata, dunia itu kesenangan. Tema kita hari ini. Nah, apa kesenangan yang terbaik? Wa khairu mata'id dunya, dan sebaik-baiknya kesenangan dunia adalah al-mar'atu as-salihah, perempuan yang salihah. Seperti apa perempuan salihah itu? Penjelasannya ada dalam Quran, dalam surat An-Nisa, suratnya juga Nisa juga, ayat 34. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Fas-salihat, maka istri-istri yang salehah adalah qanitat. Sampai-sampai Allah tidak berfirman muti'at. Penerjemah sering menerjemahkan adalah yang taat, padahal qanitat itu bukan sekedar taat, tapi taatnya khusus. Taatnya itu min somimi qalbiyah, dari hati yang paling dalam. Taatnya itu ikhtiariyah, dengan kesadaran, bukan terpaksa. Karena ada sebagian perempuan yang taat kepada suaminya terpaksa, itu ketika suaminya ada di depannya. Ketika suami tidak ada, na'udzubillah min dzalik, seperti yang dikisahkan dalam Al-Quran yang bernama apa? Imra'atul Aziz, dan namanya tidak disebutkan. Tapi anehnya dalam perkawinan kadang-kadang ada salah satu pembicara yang mendoakan semoga perkawinan dua mempelai ini sebagaimana perkawinan Yusuf dan itu. Setelah tahu kisah ini, mau gak didoain seperti itu? Ini bahayanya. Makanya antum juga kalau pengajian, kita pengajian harus jelas referensinya, jangan terjebak dalam referensi Israiliyat. Kisahnya itu tidak bagus, menggoda yuk. Kemudian kita didoakan agar perkawinan kita seperti Ibu. Nah, ini pentingnya kita ngaji. Dan juga dalam Quran tidak disebut namanya. Itulah cara Al-Quran mentarbiyah kita, tidak menyebut nama perempuan kecuali benar-benar darurat. Maka tidak ada dalam Quran orang yang disebut namanya kecuali Maryam alaihissalam. Kenapa? Apa hikmah rubbaniyahnya Pak Maryam disebut? Iya, karena dalam masalah akidah yang harus disebutkan bahwa Isa itu bukan anak Allah, tapi Isa anak, itu disebut namanya. Tapi kisah yang lainnya, baik perempuan yang salihah atau perempuan yang tidak benar, tidak disebutkan oleh Al-Quran. Karena menyebut nama perempuan itu sangat sensitif bagi laki-laki. Coba akhi, kalau namanya bagus, namanya siapa itu bagus, Masya Allah, namanya saja sudah bagus seperti itu, apalagi ngerasain. Sudah, ini cara Quran mentarbiyah kita agar kita tetap dalam keadaan yang suci, terhormat, kepala kita tidak terganggu oleh makhluk-makhluk yang macam-macam itu, sehingga hafalan Quran kuat, hafalan hadis kita kuat. Bukan malah di sini yang ada hafalan nama-nama makhluk-makhluk halus, bisa membahayakan. Jadi Quran nggak kebetulan, kapan nyebut nama, kapan tidak. Kemudian nomor 2 di antara kesenangan-kesenangan dunia adalah al-banun. Karena dari ayatnya zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Kenapa tidak disebut wal banat? Dalam kaidah Al-Quran Bapak Ibu, kalau laki-laki disebut itu perempuan masuk. Banin itu kan jamaknya kata ibnun. Ibnun artinya apa? Anak. Tapi maksudnya juga anak perempuan. Pertanyaannya, kenapa tidak disebut zuina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banat? Kenapa kira-kira? Nanti kalau antum ditanya oleh keluarga antum karena kajian ini ada tentang kesenangan dunia, apa rahasianya wahai suamiku, wahai istriku? Kenapa disebutnya banin tidak banat? Padahal tadi sebelumnya ada nisa, perempuan. Yang pasnya kan banat, yang dicintai, yang dihiasi.
bagi orang-orang itu menyintai perempuan dan menyintai anak-anak. Apa rahasianya? Maka jawab yang paling benar yang sudah kita sering ketahui adalah wallahu a'lam. Itu pasti paling benar. Karena Allah yang paling tahu, kan ini firman Allah. Tapi sekali lagi, kalau antum mau kuliah tafsir, ambil S2 atau S3, ada ujian masuk ditanya apa rahasianya, jawabnya wallahu a'lam. Nomor 2 wallahu a'lam. 3 wallahu a'lam. Lulus nggak? Wallahu. Di sana pentingnya kita juga membaca kitab-kitab tafsir supaya membantu kita. Ulama mengatakan, kenapa saudara sekalian hubbuhum, yani hubbul banin aqwa min hubbil banat? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebut anak laki-laki walaupun maksudnya di sini dalamnya juga ada perempuan? Ya, saudara sekalian, ya, karena pada umumnya orang tua itu cintanya kepada anak laki-laki lebih kuat daripada cintanya pada anak perempuan. Apalagi di zaman jahiliyah, ketika mereka punya anak perempuan lagi diapakan? Berbeda dengan laki-laki. Bagaimana logikanya kok bisa lebih kuat? Pertama, karena anak laki-laki itu amudun nasab, ya, tiangnya, ya, pilarnya nasab. Jadi nasab kita itu akan terus diwarisi itu ketika anak kita laki-laki. Ya. Kalau anak perempuan dan dia kawin dengan orang lain, cucu kita dinasabkan pada siapa? Kepada mantu laki-laki, bukan kita. Itu dalam ajaran seperti itu. Makanya lebih kuat, supaya tidak hilang. Walaupun nanti kita harus benar juga dalam menyikapi supaya tidak terjatuh dalam fanatikme laki atau perempuan. Kedua adalah laki-laki, anak laki-laki itu adalah amalul walidi fi kafalatihim lahu, yaitu amal, harapan orang tua, ya, kepada anak laki-laki lebih besar untuk mengkafalai, menjamin masa depannya. Apalagi ketika orang tua sudah tua, sudah lemah, tidak mampu mencari nafkah. Siapa yang diandalkan lagi? Anak laki-laki. Karena anak laki berkewajiban. Ar-rijal itu bukan hanya suami aja, laki-laki berkewajiban untuk memberikan nafkah. Kalau orang tua sudah tua, berkewajiban mencarikan nafkah untuk orang tuanya, bapaknya, ibunya, adik perempuan yang belum kawin. Itu kewajiban laki-laki. Kemudian yurja bihim minas syaraf, anak laki-laki lebih bisa diharapkan, ya, kehormatannya. Akhi, yang biasanya menjadi jenderal, presiden, itu laki-laki, perempuan. Laki-laki walaupun ada perempuan tapi sedikit. Jadi kebanggaan. Akhi, biasanya yang sering kita dengar mubalik kondang atau mubalighah kondang. Walaupun ada ustazah yang kondang juga, tapi umumnya ada laki-laki yang dibanggakan. Itu ada. Tetapi walaupun alasan-alasan ini sifatnya manusiawi, ya, bukan berarti 100% benar. Tetap anak kita, baik laki atau perempuan, sikap kita sebagai orang tua wajib berbuat apa? Adil, al-adlus syami. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8, dilu huwa aqrabu littaqwa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis hafizakumullah, ya, berulang-ulang dalam riwayat Imam Ahmad dan disahihkan juga oleh Syekh Nasiruddin Albani, Nabi mengatakan i'dilu baina auladikum, i'dilu baina auladikum, sampai 3 kali, ya. Berbuat adillah kamu di antara anak-anak kamu. Jangan mentang-mentang di anak perempuan, ya, kemudian kita sia-siakan. Keadilan kita harus seluruh pada anak-anak kita semuanya. Dan sikap yang benar. Dan aku tahu juga dalam hadis Nabi ketika suatu saat jadikan saksi, ada sahabatnya minta Nabi jadi saksi ketika orang tua memberi sesuatu pada anak-anaknya. Nabi bertanya, dan Nabi langsung oke, tidak. Anak yang lainnya kamu bagi enggak? La ya Rasulullah. Kata Nabi, la, saya tidak siap jadi saksi. Kalau ngasih anak, kasih semuanya, tidak boleh membedakan laki dan perempuan. Ini akhir. Dan terakhir, ya, yang lain-lainnya di antara kesenangan dunia adalah al-qanatir muqantarah, ya, harta yang bertumbuk-tumbuk berupa emas, perak, kemudian kuda yang zaman dulu kebanggaan orang-orang Arab atau orang-orang negara lain. Sampai sekarang Inggris pun juga walaupun sudah mempunyai
ya alat yang mutakhir, tapi kuda itu sebuah kebanggaan ya kan di beberapa negara termasuk Inggris ketika ya di istana menjamu raja jamu tamu dan sebagainya, maka di antara pasukan yang dibanggakan apa? Berkuda. Dan di daerah-daerah lain sampai sekarang di Afghanistan di mana mobil tank tidak bisa masuk, yang masuk apa? Kuda. Jadi subhanallah, bukan hanya itu zaman dulu saja lah, zaman sekarang pun kuda masih menjadi kesenangan, kebanggaan ya. Kemudian juga al-an'am, binatang ternak, dengan terakhir adalah al-harth, ladang atau sawah atau tempat untuk kita menanam. Ini hafizakumullah tentang kesenangan dunia sebagaimana disebutkan Al-Quranul Karim ya. Semoga kita memahami dan kita benar dalam menyikapinya, sehingga dengan demikian ikhwatal iman hafizakumullah, maka dunia ini hafizakumullah yang kita senangi benar-benar menjadi mazra'ah, tanaman untuk di akhirat kita yang kita akan panen nanti. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha wa astaghfiruhu innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum